Halo teman-teman, Teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Pintu Ajaib. Kali ini saya ingin membahas tentang drone FPV. Oke, di sebelah saya ini sudah ada seorang pilot drone sekaligus apa ini? apa? Eh, Perakit. Perakit ya. Jadi perakit dia drone. ini multifungsi ya, pilot juga bisa merepair atau memperbaiki drone kalau ada kerusakan. Bakulan bisa. Oke, dia juga jualan drone juga ini guys. Spare part. Ya, jualan spare part ini. Apa toko namanya? Tokonya apa? Tedot Sky. Tedot Sky. Di mana tempatnya? Ini di Sidoarjo. Di Sidoarjo ya. Sidoarjo. Ya, di Sidoarjo guys. Jadi kalau kalian lihat di map itu apa di map tulisannya? Tedot Sky terdaftar Tedot Sky. di Google. Oke. Di Google Map udah terdaftar. Jadi kalian bisa lihat Tedot Sky ada di map ya. Oke, kita langsung aja tanpa banyak kata kita mulai. Om Teddy, ini di meja ini ada beberapa macam drone. Ini mungkin bisa dijelaskan sedikit ini drone-nya seperti apa, gambarannya. Kalau intinya sama sih, drone-nya itu buat terbang. Oh, gitu ya, buat terbang. Oke. Terus bedanya apa ini Om Ted? Ini yang kecil sama yang besar sama yang ini nih bedanya apa? Ini dari segi ukurannya sih beda. Ini masuk ukuran berapa ini? Ini 3 in. 3 in. Ini 3 in. Oke. Kalau Terus yang ini ini 5 in. 5 in. 5 inci. Kalau ini sama sih 5 in, tapi ini ada pelindungnya, ada darternya. Ini Itu oke. buat kameranya di atas. Oke. Nah, apalagi? Ini ini ada yang dikasih pelindung sama ini tidak ada pelindungnya. Ini bedanya di mananya nih? Dari fungsi. Ini sama-sama 3 in, ini 3 in. Tapi ini Ya. ada pelindungnya, ini Ya. nggak ada pelindungnya. Kalau nggak ada pelindungnya ini lebih cenderung buat apa ya? Buat kebut-kebutan sih. Oh, buat racing. Buat racing, buat freestyle, Ya, oke. kayak gitu. Oke. Ini juga kan baterainya ini di bawah. Baterainya di Ini bawah. baterainya di sebelah bawah. Kalau yang ini kan ada pelindungnya, terus baterainya juga di atas. Nah, terus ini juga dia juga bawa GoPro. Oh, Kalau ini lebih buat ngambil gambar sih, sinematik. sinematik ya. Jadi pelindung biar terbang di indoor lebih aman. Oh, ini berarti buat indoor. Indoor, outdoor juga bisa. Oh, bisa ya. Ini lebih aman. Terus terbangnya lebih kalem sih, Ya, ya, ya. lebih kalem. Oke, Itu oke. kurang lebih lah seperti itu. Siap, siap. Terus ini yang ini apa ini Om tadi? Ini Google atau VR. Ini Ya. VR-nya. Gunanya? Gunanya untuk menangkap gambar dari si drone. Oh, dari drone. Jadi si pilot pakai ini. Hmm. Jadi seakan-akan kita tuh ada di dalam drone ini. Oh, gitu. Gitu. Jadi Oke. biar lebih leluasa untuk kontrolnya itu. Oke, oke, oke. Terus ini ada dua benda unik ini buat apa ini? Ini antena. Ya, kenapa kok antenanya ada dua Om? Ini kan bentuknya juga berbeda ya. Ya, Kalau ini antena yang ini lebih apa ya, untuk menangkap sinyal ke segala arah. segala arah. Tapi Oke. jaraknya nggak bisa jauh. Oke, jaraknya terbatas. Oke, terus? Kalau yang depan ini lebih ke satu arah, dia tuh fokusnya ke arah antena ke depan ya. Ini kan betul Fokusnya. nggak hadapnya ke depan. Ya. Tapi dia jaraknya lebih jauh. Oh, gitu. Gitu. Oke, oke, oke. Nah, jadi kalau drone di belakang dia nggak bisa. Oh, kalau Jadi di otomatis belakang. di backup sama yang atas ini. Oh, gitu ya. Tuh. Oke, oke, oke. Bentar. Terus dia ini drone ini kemampuan terbangnya itu berapa lama? Tergantung sih. Ya, Contohnya kayak gini. ya. Ini kalau buat terbang santai aja, ini bawa baterainya 4S 850 mAh sekitar
5 menit. 5 Terbangnya menit. santai. Oke. Tapi ketika dibuat kenceng, kayak kemarin saya coba itu dibuat race ini cuma paling lama itu sekitar ya paling lama 2 menit. 2 menit. Itu udah paling lama itu sekitar 2 menitan lah. Oke. Ini. Nah, siap, Gitu. siap, siap. Oke, terus ini juga ada satu lagi item ini. Ini remote ini gunanya untuk apa ya? Ya remote ya buat ngontrol drone-nya Oh, dong. buat ngontrol ya. Oke. Terus Pasti. iya, ini kan di remote ini kan ada, guys, kalau kalian lihat ini ada apa ya? Banyak sekali tombol-tombol. Nah, ini mungkin bisa sedikit dijelaskan untuk tombol-tombol ini gunanya untuk apa gitu. Kalau ini ya udah buat ini buat gas kok. Oh, Untuk drone-nya buat naik turun. Naik turun. Ini oke. buat maju mundur kanan kiri. Maju, Kalau oke. yang ini channel-channelnya ya. Oh, itu channel. Iya, jadi Oke, channel itu dipakai untuk gimana ini? Ya ini nggak mesti dipakai semua sih, hanya sebagian aja yang dipakai. oke. Misalnya contohnya kayak yang depan ini dipakai buat aktifin drone-nya, buat Oke. nyalain drone. Oke. Kayak ini buat ganti mode terbangnya. Oh, mode terbang. Kalau kayak Oke. yang misalnya kalau yang sebelah sini saya aktifin buat buzzer. Jadi Buzzer. kalau drone-nya jatuh, drone-nya bisa bunyi. Oke. Gitu. Ya kurang lebih seperti itu lah. Siap, siap, siap. Ada lagi yang ditanya Oke. tentang remote mungkin? Siap, siap, siap. Oke. Apa? Banyak sekali sebenarnya pertanyaan yang ingin. Apa? Ini yang di belakang ini. Ya, itu yang di belakang itu untuk apa itu? Ini modul, ini pakai TBS ya. TPS. Modul Oke. ini ya gunanya untuk biar bisa lebih jauh jauh. jarak terbangnya. Buat long range biasanya kalau teman-teman. Biasanya sampai berapa jauh? Ya tergantung sih. Hmm, Karena ini powernya juga bisa diatur. bisa diatur powernya. Dari 10 miliwatt sampai 2 watt maksimal. 2 watt. Oke. Biasanya pakai sih cuma 500 miliwatt aja sih. Oke, oke. Itu 500 itu udah mungkin bisa sampai 5 kilo mungkin. 5 kilo. Oke. Soalnya belum pernah sih nyoba sampai benar-benar Oke. mentok. Ya, ini selama ini yang pernah dicoba paling jauh berapa meter? Aku long range paling jauh itu baru 1,8 1,8 kilo ya. Ya, itu pun sebenarnya masih bisa lebih jauh, tapi berhubung baterainya itu sangat terbatas. Jadi karena baterainya terbatas, maka Nggak bisa, mesti nggak berani Oh, jauh-jauh. Oke, siap, siap, siap. Oke, Om Teddy, sangat menarik nih ya sekali membahas tentang drone FPV. Oh iya, untuk bagi teman-teman yang ingin belajar drone FPV ini, apa saja sih yang harus diperhatikan gitu loh? Yang pertama ya harus punya drone dulu. Harus punya drone dulu ya. Iya. Oke. Terus kemudian Yo, biasa kalau aku sih buat pemula tuh biasa tak anjurin tuh main drone yang kecil-kecil dulu. ini Contohnya ya, kayak gini. Nah, bentar. Nah, ini nih. oke. Ini wah. Ini apa ini? Ini drone-nya drone ini. Oh iya, siap, siap. Oke. Ini biasa orang-orang yang punya sih micin. Micin. Nah, Oke. Buat pemula tuh sangat-sangat disarankan pakai ini dulu. Oh, pakai micin dulu ya. Ya, pertama Iya. ya harganya murah. Oke. Terus tingkat keseruannya tuh gak kalah sama yang gede-gede ini. Oke. Enak mau di dalam rumah, mau di luar rumah, enak main ini. Hmm. Tuh. Oke. Harganya juga terjangkau. Harganya terjangkau ya. Iya. Oke. Terus kemudian ini durasi terbangnya apakah sama dengan yang besar ini? Kurang Atau- lebih sih sama. Ini ya 3 sampai 4 menit masih bisa. Oh, gitu ya. Jadi teman-teman yang pingin belajar drone FPV disarankan untuk pakai micin dulu Yang karena kecil-kecil dulu. kalau jadi kalau bermain drone ini apakah ada resiko untuk jatuh? Pasti. Oh. Itu pasti, apalagi kalau belajar jatuh mah biasa. Oh, jatuh biasa ya. Berani jatuh itu baik. Oh, siap. Pasti kalian akan mengalami crash dan sebagainya. Jadi supaya biayanya tidak terlalu tinggi, kalian pakai yang kecil dulu ya, guys. Oke. Iya, betul. Oke. Terus kemudian untuk
ini ya, untuk latihan itu kira-kira dibutuhkan waktu berapa lama Om sampai bisa terampil gitu? Nah kalau itu tergantung orangnya juga sih, Tergantung macam-macam orangnya sih. ya. Oke. Kemarin aja ada itu 1 minggu itu udah bisa mainin 1 yang minggu ini, setengah. udah Oke, lumayan main oke, dalam rumah oke. itu. Macam-macam tergantung sih. Kalau mungkin tiap hari latihan 1 minggu udah bisa, Mas. Oke. Tapi kalau jarang mah ya lama juga. Ini untuk latihan itu pertama kali buat pemula itu apakah langsung main drone itu sendiri atau mungkin ada simulatornya? Simulator juga ada. Hmm, Ya alangkah baiknya tuh sama-sama jalan. Sama-sama Simulator jalan. jalan, Oke. latihan drone-nya yang beneran juga Oke, jalan. oke. Itu. Jadi latihan di simulator sama praktek langsung di lapangan ya? Iya, sama-sama jalan. Oh. Simulator doang ya sama aja. Oh, Ketika gitu. pegang drone yang beneran juga agak beda kan. Oh, gitu ya. Tuh, harus Oke. dua-duanya harus sama-sama jalan. Siap. Tuh. Oke. Jadi untuk pandai atau enggaknya itu tergantung dari kemampuan tiap individu beda-beda ya. Pasti beda-beda sih. Yang pasti jam terbang juga pengaruh. Siap. Semakin lama mainnya semakin sering, pasti semakin Oke. cepat juga. Ini ngomong-ngomong di Surabaya komunitasnya ada atau gimana nih? Di Surabaya ada. Ada. Oh, Ada banyak sih. ya. Banyak kalau di Surabaya itu. Tapi kalau difokuskan untuk drone racing ini Surabaya komunitas ada berapa ya? Mungkin sekitar 2 mungkin 3 ya Oh, gitu. yang saya tahu itu. Ya. Terus bagaimana nih untuk teman-teman yang kepingin tahu lebih dalam atau pingin belajar drone FPV ini gimana nih supaya bisa gabung? Kalau buat gabung sih gampang. Yang pertama sih ya kalau bisa sih punya drone dulu. Ya, drone dulu. Terus Walaupun oke. nggak punya sih, kalau pengen cuma gabung, pengen nonton ya, pas kita latihan gitu bisa. Oke. Kalau latihannya lebih seringnya sih di Sidoarjo. Di Sidoarjo. Setiap hari Sabtu sama Minggu Oh. biasanya. Kalau malam biasanya di Masjid Agung Oke, Surabaya. oke. Biasanya sih di situ. Ya. Kalau malam sih tapi nggak pasti jadwalnya, ya tergantung teman-teman aja sih, atau Oke. bisa juga nanti hubungi kontak saya. Oke, nanti Akun siap. Instagram juga ada, nanti ya cek. Oke, nanti akunnya Om Teddy akan dicantumkan di deskripsi. Oke guys. Nah, ini ada satu lagi nih guys yang lagi Yang menarik gitu. ini ya. Ini seperti belalang tempur ini. Ini mungkin apa ini Om tadi? Bisa dijelaskan ini Om? Sebenarnya ini masih baru, ini punya teman ini ya, ini masih baru, aku juga masih belajar. Masih belajar. Ya, Oke. yang saya tahu sih ini Google-nya, ini punyanya DJI. DJI. Oh, DJI. Oke. Nah, jadi ini sistemnya udah digital. Oke. Kalau yang ini kan analog masih. Oh, ya. analog. Oke. Jadi kalau digital tuh gambarnya jauh lebih bening. Lebih bening. Kalau ini kan masih ada semut-semutnya, Oh, kalau ini udah gitu. gak ada. Oke, Ini siap. gambarnya udah, ini kalau nggak salah udah HD ya. Oke, aduh. HD. Gitu. Ini masih baru ini. Masih baru ya ini ya. Ya harganya juga lumayan sih. Berapa ini kira-kira? Kalau untuk Google-nya aja sekitar 8,5. 8,5 juta. Oke. Gitu. Berarti ini untuk DJI ini apakah bisa connect dengan drone yang biasa gini atau semuanya harus DJI system? Ya betul, nggak bisa. Kalau ini masih analog kan, jadi nggak bisa. Ya, Dia bisa koneknya ke digital. Yang Digital. udah digital. Untuk saat ini yang ngeluarin digital itu yang saya tahu punyanya DJI sama punyanya Kedic. Oke. Kedic Vista kalau nggak Kedic salah. Vista. Itu udah digital juga. Oke. Gitu. Siap. Kurang lebih seperti itu untuk Oh. ini masih, soalnya aku masih belajar ini. Jadi teman-teman, ini adalah DJI FPV sistem. Jadi ini teknologi baru yang harganya lumayan mahal untuk Sebenarnya sih nggak beda jauh sama ini. Ini juga harganya kan yang baru tuh untuk HDO2 itu sekitar 8 jutaan juga. 8 Nggak juta. beda jauh sih sebenarnya. Oke. Malah kalau dihitung-hitung lebih hemat ini.
Ini Google-nya aja sekitar 8 juta, belum modul, belum antena. Ini 8 juta udah satu paket. Jadi ini kalau kita membuat satu set mulai Google, drone sampai remote itu kira-kira berapa yang dibutuhkan? Kalau udah kelasnya yang pro kayak gini Ya, kalau udah pakai DJI ya mungkin bisa sekitar 15 sampai 20 juta. Oh, itu yang kelas pro ya? Ya udah. Kalau yang misalnya Buat kelas pemula ya bisa kayak gini kan, ini drone-nya aja sekitar ya 700.000. ya, oke. Remote-nya kalau masih pakai remote bawaan udah 700, udah satu set sama remote. Oke. Tinggal nambah ini aja Google buat FPV-nya ini. Kalau yang biasa itu sekitar 500.000. Oke. Jadi ya kira-kira baterai ini semua ya 1,5 juta udah bisa mainan. Itu sudah lengkap itu buat pemula? Udah lengkap. Oke guys, jadi kalau kalian ingin bermain drone FPV dengan low budget, itu estimasinya adalah membutuhkan biaya sekitar 1,5. Jadi kalian bisa memperhitungkan sendiri kalau mau bermain drone FPV, dananya low budget atau unlimited, kalian yang menentukan. Kok kelasnya Sultan sih pakainya seperti itu. Oke, siap. Oke, sebelum kita tutup ada satu lagi nih pertanyaan dari saya. Om, ini di sini nih kan ada GoPro ya, kalian bisa lihat guys. Ya. Ini ada GoPro dan di sini ada kamera juga. Ini bedanya apa ini Om? Kamera atas sama kamera bawah ini apa? Bedanya kalau yang bawah itu ini buat FPV-nya ya. Jadi buat kamera FPV. bawah ini terhubung dengan Google-nya ini. Oh, dengan Google. Jadi untuk ngontrol ya, biasanya ngontrolnya kita lihatnya lewat ini pakai kamera ini. Oke. Kalau yang GoPro yang atas ini hanya buat ngerekod, Buat merekod. buat ngambil gambarnya. Oke. Kan udah lumayan ya, udah bisa sampai 4K ya. Oh, Ini GoPro gitu. Season 5. Oke, Udah oke, bagus. oke. Jadi buat ngontrolnya pakai yang bawah, buat ngambil gambarnya pakai yang atas. Oke. Tuh. Ya, siap. Oke guys, cukup menarik sekali talk show hari ini. Ini sebenarnya masih banyak sekali hal-hal yang ingin saya bicarakan. Mungkin akan kita sambung di vlog berikutnya. Oke, buat kalian yang kepingin belajar drone FPV, nanti channelnya Om Teddy, apa channelnya? Nama channel saya T.Sky. T.Sky. Nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Oke. Jadi semua teman-teman yang ingin tanya-tanya atau mungkin ingin merakit drone FPV atau mungkin konsultasi atau masalah tentang drone FPV, kalian nanti bisa hubungi Om Teddy. Oke. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton vlog ini. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Oke, terima kasih.